Kapan Baraya terakhir kali mendengar Pak Rocky Gerung itu mengkritik Prabowo Subianto secara tegas, lugas, dan dengan bahasa yang tajam? Saya yakin Baraya tidak mengingatnya kapan itu terjadi. Atau kapan Baraya pernah ingat Pak Deddy Kobisa itu mengundang dalam podcastnya tokoh-tokoh yang berani secara vulgar mengkritik pemerintah? Baraya ingat? Baraya saya yakin juga tidak ingat karena memang tidak terjadi. Baraya ingat nggak kapan terakhir kali Ibu Najwa Shihab melakukan kritik dengan bahasa yang sarkas seperti biasanya, seperti dulu-dulu terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto? Kapan Baraya pernah mengingatnya? Nah, apakah karena Pak Prabowo Subianto adalah pemimpin yang hebat, yang handal, yang baik hati dan dicintai sampai tidak ada yang mengkritiknya sampai sejauh ini? Bukan seperti itu. Kalau Baraya melihat data yang dikeluarkan oleh Amnesty International, Baraya akan melihat hal yang sebaliknya, bahwa Pak Prabowo Subianto itu adalah presiden paling represif sejak zaman reformasi. Bayangkan Baraya, ada 5.538 orang sampai sejauh ini yang mendapatkan perlakuan buruk dari aparat penegak hukum dan penegak keamanan di Indonesia sejak era Pak Prabowo, dan itu adalah yang paling tinggi sejak era reformasi. Di antara tokoh-tokoh yang menjadi korban itu ada yang digebukin, ada yang ditahan, ada yang diculik, ada yang dipenjara sampai sekarang dengan tudingan yang sangat-sangat absurd dan tidak jelas, dan bahkan ada yang meninggal dunia kemarin. Nah, dalam situasi yang seperti itu, kita mengajukan pertanyaan ulang, apakah Pak Prabowo sedang menjalankan politik diktator? Tapi kok nggak kerasa, kok nggak kelihatan? Nah, di sini saya ingin jelaskan kepada Baraya ya, bahwa satu, Pak Prabowo itu belum tentu jahat, tetapi pasti Pak Prabowo Subianto adalah Presiden Indonesia yang paling berbahaya di era reformasi. Ada sebuah mitos politik yang beredar yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun pemimpin di dunia modern saat ini yang tidak membaca buku Machiavelli, khususnya El Prince. Saya tidak percaya sebenarnya dengan mitos itu, ya pasti ada aja yang tidak baca buku itu. Tetapi saya termasuk orang yang sangat percaya bahwa Pak Prabowo Subianto adalah orang yang membaca buku-buku itu dan terinspirasi darinya. Bukan hanya gara-gara Pak Prabowo itu adalah seorang kutu buku yang sangat senang membaca, bukan hanya gara-gara itu, tetapi gara-gara tindakan-tindakan Pak Prabowo akhir-akhir ini nampaknya memang adalah saran yang cukup sering direpetisi oleh Machiavelli dalam buku-bukunya. Apakah buku itu sebenarnya berbahaya? Ya tidak juga. Saya hanya menjelaskan bahwa buku itu adalah buku filsafat politik yang paling amoral. Saya kutipkan saya jelaskan sedikit rangkumannya yang sering diulang-ulang dalam buku itu. Begini, ini saran Machiavelli kepada para pemimpin ya. Pemimpin itu wajib memperhatikan opini publik dan membuat citra darinya. Adalah wajar pemimpin bermoral di depan publik tetapi oportunis di belakang layar. Tujuan dari kekuasaan adalah menghimpun kehendak pada dirinya, dan pemimpin yang terlalu murah hati akan melemahkan pemerintahannya dan atau negaranya. Karena itu, pemimpin harus bertindak sesuai realitas, bukan idealisme moral. Dan untuk mempertahankan kekuasaan, ia harus dicintai dan ditakuti secara bersamaan oleh rakyat, kalau mungkin. Tetapi kalau tidak, maka jadilah pemimpin yang ditakuti, karena kekuatan rasa takut itu jauh lebih besar daripada kekuatan cinta. Itu bukan kutipan asli, tetapi itu adalah rangkuman dari buku Machiavelli. Baraya bisa cek langsung bukunya, terjemahan di Indonesia juga sudah cukup banyak gitu ya. Nah, ketika Baraya menyimak apa yang saya tuturkan terkait dengan ide Machiavelli itu, maka Baraya seharusnya langsung teringat bahwa inilah sejauh ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, bahwa beliau itu sangat peka untuk melihat opini publik dan kemudian menjadikan dirinya itu sebagai citra atau figur ideal yang diinginkan oleh rakyat. Dan beliau menjadi sangat bermoral di depan rakyat, tetapi di belakangnya menjadi sangat-sangat oportunis. Kalau Baraya tidak sadar dengan hal itu, yuk kita lihat ada 5 cara yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, dan saya yakin Baraya melihatnya juga. Ya, nomor 1, Pak Prabowo itu terbiasa untuk melakukan strategi good cop, bad cop. Jadi polisi jahat dan polisi baik gitu. Jadi maksudnya begini Baraya, ini sebenarnya adalah istilah di dunia kriminal, tapi saya jelaskan begini. Ada satu orang maling, begal, ditangkap sama polisi. Kemudian polisi itu menginterogasi begal. Teman-temanmu siapa aja?
Kalau si maling itu tidak ngaku, maka polisi itu akan menjadi polisi jahat. Dia gebrak meja, dia mengintimidasi secara fisik dan mental, dia melakukan tindakan kekerasan, dia ngegebukin, dia nyetrum, dia bawa pisau dan lain sebagainya. Bagaimanapun untuk menyakiti. Nah, tapi kalau si kriminal itu tidak mau mengakui perbuatannya atau tidak mengakui bahwa ada teman-temannya yang terlibat, maka si polisi itu akan mundur dan kemudian datanglah polisi yang baik. Jadi sebenarnya mereka tuh komplotan, yang satu itu tujuannya menghajar, yang satu lagi itu adalah tujuannya jadi orang baiknya. Nah, polisi baik itu ngomong, kamu digebukin barusan ya, di smackdown sama dia ya. Aduh, ya maaf ya, ada oknum di mana-mana juga ada. Sebenarnya prosedur polisi mah nggak kayak gitu, SOP polisi mah nggak seperti itu. Kami tuh tidak didorong untuk seperti itu. Cuman dia mah ya mungkin nyogok gitu ya, masuknya ke polisi. Ginilah, kamu ceritakan aja sama saya apa adanya. Kamu mau jujur, mau bohong juga nggak apa-apa. Tapi saya janji akan melindungi kamu. Saya janji akan memberikan kepada kamu itu akses untuk mendapatkan pembelaan, untuk mendapatkan pengacara dan lain-lain. Tapi kamu ngaku aja dulu lah soal ini itunya. Nanti biar saya sama saya dibantu dan please kamu nggak usah bilang-bilang sama dia. Nah, itu strateginya. Jadi ada polisi baik, ada polisi jahat, tapi baik dan jahatnya itu sebenarnya sama-sama gimmick gitu. Atau kalau Baraya ingat waktu angkatan saya gitu ya, atau sebelum angkatan saya di ospek itu ada seniornya yang jadi senior jahatnya dan ada senior baiknya. Ya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya udah diplot Baraya. Nah, Pak Prabowo Subianto itu pakar dalam mewujudkan permainan ini gitu. Makanya dulu ceritanya ya, dulu ada seorang yang punya informasi A1, tapi dia mungkin membelot dan akhirnya apa? Ditangkap, dikriminalisasi. Namanya Hasto. Setelah dikriminalisasi, divonis sama penjara hukuman sekian tahun. Tapi kemudian datang Pak Prabowo Subianto sebagai orang yang baik. Saya bebaskan kamu. Nah, pembebasan ini dampaknya apa? Dampaknya tuh luar biasa besar Baraya. Jadi yang satu, citra Pak Prabowo naik berlipat ganda. Kemudian potensi oposisi dari PDIP dan Megawati itu langsung drop. Dan Megawati langsung bilang, yuk kita temenan aja gitu. PDIP langsung temenan aja, walaupun kita nggak berkoalisi, tapi kita temenan aja. Ini satu-satunya partai yang di luar koalisi itu sekarang sudah dijinakkan gitu. Kemudian yang ketiga yang lebih nyamannya lagi adalah bahwa Pak Prabowo dalam hal ini tuh sebenarnya memberikan ancaman kepada orang-orang yang lain, jangan macem-macem karena kamu masuk penjara atau tidak itu bukan soal kriminal, tapi soal saya yang memutuskan apakah kamu masuk penjara atau tidak. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah pesan tersirat kepada semua pejabat-pejabat publik. Gitu. Nah, ini dalam hal ini sekali lagi saya tidak mengatakan Pak Prabowo itu jahat, saya mengatakan beliau itu berbahaya. Karena dengan kemampuan beliau dalam permainan good cop dan bad cop ini bisa diperlakukan untuk para koruptor, para mafia, tapi juga bisa diperlakukan untuk lawan-lawan politiknya. Nah itu terserah, itu urusan nanti gitu. Yang jelas Pak Prabowo itu pakar dalam hal ini gitu. Jago banget. Dan kejadian ini kan bukan hanya sekali, tapi berulang. Baraya ingat kan, setelah kasus itu muncul kasus Tom Lembong. Dia adalah seorang yang oleh publik dianggap sebagai orang yang baik. Tapi kemudian dia diadili gara-gara kebijakan-kebijakan yang ya sebenarnya juga cukup aneh, cukup janggal. Dan akhirnya divonis. Setelah melihat publik gusar dengan kriminalisasi ini, lalu Pak Prabowo datang bebaskan Tom Lembong. Nah, begitu kan? Akhirnya Pak Tom Lembong juga tidak bersuara lagi sampai sekarang, udah aja senyap karena ya diperlakukan dengan sangat baik, begitu kan? Santuy. Nah, berarti geng Anies, kan geng Pak Anies itu yang paling kuat diantaranya itu adalah Pak Tom Lembong gitu ya. Karena gengnya Pak Anies itu lemah-lemah semua gitu. Bukan seorang yang hebat dalam kekuatan politik gitu. Jadi lemah-lemah semua gitu kan. Nah, salah satu yang kuatnya kan Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembongnya sekarang udah senyap. Nah, tapi di depan publik juga Pak Tom Lembong dibebaskan oleh Pak Prabowo Subianto. Atau kejadian yang kemarin Ibu Ira gitu ya. Tukang BUMN ditangkap, dituding korupsi atau merugikan negara, kemudian di penjara, divonis sekian, lalu Pak Prabowo datang, bebaskan. Begitu. Jadi ini semacam permainan yang sangat jenius yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan inilah yang akhirnya membuat kita tidak bisa atau sulit sekali menemukan orang yang berani mengkritiknya. Karena pesannya jelas, masuk penjara atau tidak itu adalah urusan saya, dan saya akan memberikan kebaikan kepada orang-orang sekitar. Jadi ketika kita kritik Pak Prabowo sekalipun, kita tuh bisa aja dihujat sama netizen gitu. Gara-gara netizennya udah terhipnotis oleh kebaikan Pak Prabowo yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ajak orang-orang untuk berkoalisi. Nah ini
uniknya Pak Prabowo, siapapun yang menjadi musuh politiknya, yang menjadi lawan politiknya, itu justru ditawarin untuk gabung dalam koalisi. Ini strategi Sun Tzu banget gitu. Dan ini juga sebenarnya ini mengingkari gagasan Machiavelli, karena Machiavelli itu berpikir bahwa seharusnya pemimpin itu hanya dikelilingi oleh orang-orang dekat dan bijak saja. Jadi kalau ada musuh, ada lawan dan lain sebagainya itu tolong disingkirkan. Tapi Machiavelli juga sebenarnya mengatakan bahwa hubungan yang paling baik antara pemimpin dengan bawahan-bawahannya itu adalah hubungan kepentingan. Makanya Pak Prabowo itu ahlinya beri mereka itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, kepentingan-kepentingan mereka tuh apa gitu. Ada yang minta jatah ini, ada yang minta jatah itu, ada yang minta MBG dan sebagainya, ya dikasih semuanya. Akhirnya koalisi Pak Prabowo itu besar sekali. Nah begitu. Nah semuanya tuh jadi teman Pak Prabowo. Bayangkan yang dulu mengkritik kayak PKS gitu ya, yang apa itu tiba-tiba tuh jadi dekat sama Pak Prabowo Subianto. Ya udah dikasih. Nah tapi konsekuensinya yaitu kabinet kita jadi terlalu besar, jadi gemuk banget gitu kan. Ya karena semuanya tuh dikasih jatah gitu. Yang dulunya oposisi biar bungkam kasih jatah ini itu gitu semuanya gitu. MBG itu kan buat teman-temannya di tentara gitu dikasih, ya, segala rupanya tuh dikasih. Nah, pada akhirnya Pak Prabowo itu tidak memiliki oposisi politik dalam hal ini gitu. Jadi kita mau misalkan kalau dulu misalkan ya ke Pak Jokowi, bisa nggak kita kritik Pak Jokowi? Bisa, karena ada Paroki Gerung, kemudian ada partai anu yang bisa menyampaikan aspirasi kita tuh untuk menggeruduk Pak Jokowi. Tetapi kalau Pak Prabowo itu nggak ada. Sekarang partai politik mana yang bisa kita gunakan untuk menyuarakan kritik kita terhadap Pak Prabowo? Nggak ada. Karena semuanya udah langsung direkrut. Nah, tapi ya itu tadi masalah utamanya itu adalah seperti yang dikatakan Machiavelli, mereka itu kan nanti bisa aja tidak setia gitu. Nah, makanya sama Pak Prabowo ini pinternya itu adalah mereka dibiarkan berkelahi, mereka dibiarkan bentur-benturan untuk mendapatkan kepentingannya, untuk mendapatkan keinginannya, mereka sengaja dibentur-benturkan. Nah, setelah dibentur-benturkan akhirnya apa? Akhirnya terciptalah musuh alamiah buat publik. Nah inilah yang kemudian digunakan oleh Pak Prabowo Subianto untuk menjadi bumper. Nah ini jenius banget Pak Prabowo tuh. Jadi misalkan gini lah, Baraya kenal Bahlil, Pak Bahlil itu dihujat habis-habisan, dicaci maki habis-habisan, karena kebijakan-kebijakan yang sebenarnya di-ACC oleh Pak Prabowo Subianto. Kan Pak Bahlil itu dihujat misalkan karena bikin tambang di Papua gitu ya, kemudian merusak lingkungan, kemudian investasi soal Pertamina dan sebagainya. Nah, apapun kebijakan dari Pak Bahlil itu kan sesungguhnya adalah perwujudan dari keinginan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Tapi kritik kita itu hanya mentok pada Pak Bahlil. Kita nggak punya akses untuk mengkritik orang yang di belakangnya, gitu kan? Nah itu jagonya itu. Jadi koalisinya diperbesar, setelah itu mereka biarkan berantem. Nah setelah berantem itu kan nanti akan ada musuh publik, musuh enemy, musuh bersama gitu. Nah gitu. Atau yang kemarin kejadian bencana di Sumatera, siapa yang jadi public enemy-nya? Zulhas. Padahal deforestasi besar-besaran itu antara 3 sampai 5 kali lipat yang terjadi di Sumatera itu dimulainya sejak era Pak Prabowo Subianto. Jadi 1 tahun masa pemerintahan Pak Prabowo, deforestasi di Indonesia itu naik 3 sampai 5 kali lipat di berbagai daerah. Tapi kalau kita mau mengkritik, kita mengkritiknya itu kepada Pak Zulhas. Kenapa Pak Zulhas? Karena dia adalah dari partai. Nah, jadi kan partai-partai Pak Prabowo nanti dimasukin koalisi, diberantemin, nanti ada musuh Pak kuat-kuat gitu ya, yang diopinikan jadi penjahatnya, yang diopinikan jadi orang baiknya dan sebagainya. Jadi kita tidak mengkritik Pak Prabowo, kita mengkritik Zulhas, kita mengkritik Pak Bahlil. Kemudian kemarin yang kita geruduk DPR, apa salah mereka sih? Mereka RUU TNI misalkan, mereka kemudian ada KUHAP apa dan sebagainya banyak lah. Tapi kan sebenarnya walaupun mereka itu yang bikin undang-undang, tetapi kebanyakan dari undang-undang itu kan diusulkannya oleh Pak Prabowo Subianto. Atau setidak-tidaknya oleh pemerintahannya. Atau kalaupun tidak seperti itu, Baraya harus tahu bahwa dari 580 anggota DPR, 470-nya itu adalah koalisi Pak Prabowo Subianto, koalisinya. Jadi apapun yang dibicarakan di sana dan bagaimanapun hasilnya, itu adalah hasil dari koalisi bersama yang ketuanya adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi kan kita ngegeruduknya DPR. Nah ini jeniusnya Pak Prabowo, nggak bisa dikritik karena dia bikin bumper yang begitu banyaknya, penjahat-penjahat politik sengaja dimasukkan ke dalam koalisi untuk dihujat aja di situ. Jadi kalau Baraya ngobrol sama orang-orang Intel gitu apa segala rupa gitu,
Jadi kalau Baraya punya informasi A1 dari ini itu gitu ya, kemudian Baraya ngobrol sama orang-orang yang memang jadi public enemy gitu, Baraya punya kesempatan untuk ngobrol sama public enemy itu gitu. Ya kalau mereka mau terbuka, mereka biasanya akan ngomong ya posisi saya memang diposisikan seperti ini gitu. Emang dijadikan sebagai samsak untuk dikorbankan, ditumbalkan untuk bisa mengawal kebijakan-kebijakan di belakangnya yang bahkan jauh lebih besar gitu. Tapi kan masyarakat sudah kadung membenci orang ini gitu. Jadi kayak Pak Zulhas, kayak Pak Bahlil sekarang bahkan ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik pun akan dianggap buruk. Sedangkan orang yang meng-ACC kebijakan-kebijakan itu, tindakan yang buruk pun tetap akan dianggap baik oleh masyarakat. Nah, pinter banget ya. Makanya baca buku El Prince karya Machiavelli. Pemimpin itu harus baik di ruang publik walaupun di belakang dia bisa berlaku oportunis. Dan setiap kebijakan pemimpin itu harus didasarkan pada realitas, bukan ideal moralitas. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jinakan para leader opinion. Jadi para pemimpin opini, para pemimpin narasi itu harus dijinakan. Dijinakannya dengan apa? Ya diajak ngobrol, diajak ketemu, diajak diskusi, ditawarin dengan apa yang mereka mau. Inilah yang saya bilang Pak Rocky Gerung misalkan. Pak Rocky Gerung itu kan katanya janjinya itu tidak akan mengkritik pribadi presiden, tapi mengkritik presidennya. Tapi kan terhadap Pak Prabowo tidak pernah dilakukan. Justru mengkritik Jokowi lagi gitu kan, Gibran lagi gitu. Nah, kita nggak tahu apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Pak Prabowo Subianto di belakang layar terhadap Pak Rocky Gerung. Kita nggak tahu itu. Atau misalkan ya kita lihat ya teman saya Pak Deddy Kobisa. Ya maaf ya Pak Deddy. Jadi ceritanya begini Baraya, Pak Deddy itu adalah seorang yang idealis, seorang yang nasionalis, seorang yang sangat mencintai bangsa dan negara ini. Saya bisa yakinkan itu kepada Baraya. Jadi walaupun mukanya kadang-kadang ngeselin, tapi beliau itu nasionalismenya kuat sekali. Nah, beliau itu punya podcast, dan dari podcast itu tamu-tamunya kan luar biasa. Dan dari situlah Pak Deddy Kobisa itu mendapatkan informasi-informasi A1. Yang sebagian diantaranya cukup berbahaya untuk disampaikan di ruang publik. Nah, jadi dalam konteks itu, Pak Deddy itu sebenarnya adalah orang yang sangat berbahaya terhadap pemerintahan. Karena dia punya informasi. Karena apa? Ya karena dia kan ngobrol, ketemuan sama tokoh-tokoh politik ini, tokoh-tokoh aktivis ini, dan sebagainya. Dia tuh tahu banyak, di belakang layar tuh dia tahu banyak. Nah, karena itu, satu, Pak Deddy itu sangat berbahaya karena punya podcast yang besar. Dua, Pak Deddy itu adalah orang yang sangat nasionalis. Maka mungkin saja datang utusannya kepada Pak Deddy, Pak mau nggak jadi letnan? Letnan mau nggak? Wah mau banget karena Pak Deddy kan sangat idealis. Dia tuh menunggu-nunggu bagaimana caranya dia bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini secara legal gitu kan. Dia tuh pengen seperti itu gitu. Sama seperti para patriotis yang lain. Nah ya udah yuk mau nggak jadi letkol? Setelah jadi letkol apa? Setelah jadi letkol diperlakukan dengan sangat baik. Kemudian ditunjukkan bagaimana cara kerja pemerintah, ditunjukkan bagaimana pembelaan pemerintah terhadap rakyat dan lain sebagainya. Ya akhirnya sejak saat itu kita tidak ingat lagi Pak Deddy Kobisa ngundang orang yang menjadi oposisi. Ya atau yang mengundang oposisi secara signifikan gitu. Jadi podcastnya sekarang juga jarang menjadi viral gitu, jarang menjadi ya karena ya B aja ketika ada masalah, ketika ada hiruk pikuk, Pak Deddy justru cenderung untuk membela pemerintah gitu. Ya sebenarnya membela pemerintah itu nggak dosa Baraya. Sekali lagi ya membela pemerintah itu nggak dosa. Tapi kalau pemerintahan dibela terus-terusan bahkan ketika melakukan kesalahan oleh seorang yang dulunya biasa mengundang para oposisi untuk bergabung dalam meja podcastnya, maka ya kita sekarang mengerti kenapa itu bisa terjadi gitu. Demikian pun dengan yang lain. Jadi Pak Prabowo itu pakar dalam hal ini gitu. Jadi otoritarian atau kediktatoran tidak harus mewujud dalam bentuk kekerasan, kekejaman, enggak. Tapi bisa dengan cara yang seperti ini. Baraya saya kasih informasi ya, yang mungkin Baraya tidak akan dapat dari manapun gitu. Mungkin gitu ya. Bahwa kalau ada leader opinion di Indonesia yang pengaruhnya kuat terhadap masyarakat, itu tuh pasti ditawarin jabatan. Pasti.
Jadi nggak dimarahin, tapi justru malah wah Anda luar biasa, Anda baik hati dan lain-lain. Mau nggak jabatan ini untuk bisa menunjang kehidupan, untuk bisa menunjang nalar kritis Anda dan lain-lain, dikasih jabatan. Ya kayak gitu. Ada yang dikasih komisaris, ada yang dikasih jabatan wakil menteri, ada yang dikasih macam-macam lah. Sebenarnya ada yang dikasih. Saya nggak akan bilang siapa aja di antara mereka gitu ya, tapi yang jelas orang-orang yang Beraya idolakan sekarang mungkin, atau orang-orang yang Beraya anggap dia itu adalah penyambung aspirasi rakyat dan sebagainya, itu ada di antara mereka tuh yang ditawarin, ada di antara mereka yang menerima dan ada di antara mereka yang menolak. Tapi kalau menolak ya risikonya juga agak besar gitu. Saya sejujurnya bosan untuk membahas tentang Pak Prabowo, dan saya juga percaya banyak di antara Baraya yang juga bosan untuk membicarakan sosok figur presiden kita yang satu itu. Tetapi apapun, ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai bangsa, sebagai warga negara yang ingin Indonesia maju dan independen di masa yang akan datang. Karena itu mari kita sama-sama lihat, kritisi, dan kawal kebijakan-kebijakan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan dari Presiden Indonesia saat ini. Kita mulai dari tebak-tebakan. Menurut Baraya, apakah Pak Prabowo termasuk koruptor? Atau Pak Prabowo setidak-tidaknya ada dalam lingkar koruptor? Saya termasuk orang yang berpikir atau curiga bahwa Pak Prabowo itu ada di lingkaran para koruptor. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya melihat perubahan drastis pada sikapnya. Dulu kita mengenal Pak Prabowo itu sebagai orang yang tegas, dengan suara yang khas militer, orang yang berapi-api dengan pidato yang sangat luar biasa. Dan terkait dengan korupsi, beliau menekankan berkali-kali komitmennya untuk memberantas korupsi, untuk menghancurkan korupsi. Bahkan di awal-awal masa kampanye, beliau menjelaskan bagaimana skema untuk berhadapan dengan koruptor dan lain sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, lambat laun, seiring perubahan status dan perannya, Pak Prabowo itu menjadi semakin permisif terhadap korupsi, bahkan menjadi sangat toleran terhadap korupsi itu. Kita misalkan melihat perubahan itu di tanggal 31 Agustus tahun 2024. Pada waktu itu, Pak Prabowo mengatakan bahwa dirinya sebagai presiden akan mengejar terus-menerus para koruptor itu, bahkan sampai ke Antartika sekalipun. Dibikin pasukan khusus untuk nyerang ke mereka dan lain sebagainya. Dan pernyataan mengejar koruptor sampai ke Antartika itu bisa kita lihat jejak digitalnya, beliau sudah mengatakan itu sejak tahun 2019. Pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Luar biasa kan? Jadi komitmennya memang terlihat. Tetapi tak lama setelah itu, sedikit demi sedikit Pak Prabowo itu mengubah perkataannya. Misalkan bulan Desember, berarti sekitar 3 bulan kemudian, bulan Desember 2024, Pak Prabowo membuka kemungkinan untuk memaafkan para koruptor, asal uangnya dikembalikan. Jadi para koruptor, uangnya kembalikan, nanti bisalah kita di belakang maaf-maafan apa segala rupa, tapi kembalikan uangnya. Itu pernyataan yang sudah mulai lemah letih lesu, kurang bertenaga. Kemudian di tanggal 13 Maret tahun 2025, Pak Prabowo mengatakan sesuatu yang bahkan lebih signifikan lagi, yaitu beliau sangat ingin mengalokasikan dana untuk membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Ini pernyataan ini asli, ini berbahaya sekali Baraya. Kemudian yang ketiga, 6 April tahun 2025, Pak Prabowo ditanya oleh sejumlah wartawan, apakah setuju dengan perampasan aset? Oh setuju, saya setuju sekali, tapi aset yang kita rampas itu bukan aset secara keseluruhan, tapi aset ya hasil korupsinya saja. Sebab kalau secara keseluruhan, nanti kasihan anak istrinya. Itu kan tidak adil. Menurut beliau seperti itu kan. Nah, setelah Baraya melihat kronologi dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo itu, Baraya tentu saja, bahkan Baraya yang IQ-nya jongkok sekalipun, itu mulai sadar bahwa Pak Prabowo kayaknya mencurigai ada di circle para koruptor. Kenapa seperti itu? Lihat pernyataan pertama yang ingin memburu para koruptor itu ke Alaska atau ke Antartika, maaf ya. Itu di tahun 2019 dan diulang tahun 2024. Itu artinya apa? Artinya beliau sangat kuat, sangat hebat, sangat ingin untuk menghancurkan koruptor-koruptor di Indonesia. Tetapi setelah beliau masuk istana, beliau mulai menyadari bahwa ternyata korupsi itu begitu besarnya, begitu masifnya, dan membentuk jaringan yang begitu kuatnya, bahkan di dalam istana.
curiga saya sih seperti itu. Karena Pak Prabowo akhirnya mulai sadar, kalau misalkan saya harus memberantas korupsi, dengan cara apa saya memberantas korupsinya? Saya misalkan menyuruh Pak Mayor Teddy, ayo berantas orang itu, orang itu. Jangan-jangan Pak Mayor Teddy sendiri adalah koruptor. Kan jangan-jangan seperti itu. Akhirnya, karena beliau masih sangat idealis untuk ingin memberantas korupsi, tetapi beliau sadar secara realitas itu tidak mungkin terjadi, dirinya sebagai presiden, maka ya sudahlah, minta pada koruptor, bukan lagi menuntut, minta, tolong please kembalikan uang rakyat itu. Saya akan memaafkan, saya akan biasakan B aja, gak akan dibilangin ke siapa-siapa, kita bikin jalur orang dalam, pokoknya kembalikan uang korupsi itu, maka semuanya selesai, semuanya dimaafkan. Itu mulai ada pergeseran. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian pergeseran berikutnya yang lebih parah itu, beliau menjanjikan di depan Kementerian Pendidikan kalau tidak salah, akan menyiapkan untuk para koruptor khusus penjara di pulau terpencil. Inilah yang saya khawatirkan, Baraya. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Jadi Pak Prabowo itu pada akhirnya dalam konteks ini masuk ke dalam circle korupsi, masuk ke dalam circle konspirasi, orang-orang jahat. Kok bisa seperti itu? Karena gini Baraya, tahun 2000, saya sudah pernah bahas di beberapa kesempatan, tahun 2012 penjara Sukamiskin itu ditetapkan sebagai penjara untuk orang-orang koruptor. Sejak saat dia ditetapkan sebagai penjara koruptor, harga rumah dan harga tanah di sekeliling wilayah itu menjadi mahal, naik 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Saya tidak punya buktinya, anggap aja ini pepesan kosong, tapi silahkan langsung datang survei ke tempat yang itu ya, anggap aja ini membualan gitu ya. Tapi harga-harga rumah di sana tiba-tiba melonjak 2-3 kali lipat, dan alasannya adalah karena penjara Sukamiskin itu setelah ditempati para koruptor, itu banyak celah-celah rahasia yang memungkinkan para penghuni-penghuninya untuk keluar masuk seenaknya. Jadi para koruptor itu gak pernah dipenjara Baraya. Para koruptor itu kalaupun dipenjara, dia mendapatkan fasilitas tempat yang sangat mewah, yang sangat bagus, lengkap dengan AC, televisi digital, dan kulkas dan sebagainya. Dan mereka juga boleh untuk keluar masuk. Begitu. Konon katanya seperti itu ya. Ini mah konon cerita orang-orang yang ada di sekitar Sukamiskin. Baraya silahkan investigasi langsung orang-orang di sekitar Sukamiskin. Tanyakan kesaksian-kesaksian mereka, apakah mereka pernah melihat dan bertemu dengan koruptor-koruptor di luar penjara. Nah, ada yang tinggalnya di rumah mewah dan lain sebagainya. Nah, mungkin Pak Prabowo menyadari ini sehingga Pak Prabowo itu berpikir satu-satunya yang menjadi penghalang para koruptor untuk bisa menikmati fasilitas mewah itu adalah inspeksi dari Najwa Shihab. Kan kalau misalkan diinspeksi bakal ketahuan kan. Nah, maka jalannya itu adalah berikan koruptor itu sebuah tempat yang sangat jauh, nun jauh di sana, yang sangat terpencil dan dirahasiakan. Bukan agar para koruptor itu dimakan hiu kalau berusaha kabur, bukan. Tapi itu agar jauh dari pantauan masyarakat dan pantauan media. Jadi sebenarnya yang dipenjara di sana itu kosong atau orang-orang yang dikorbankan atau siapapun, tapi sebenarnya para koruptornya justru tidak dipenjara di sana. Makanya Pak Prabowo mengatakan, oh penjarakan saja di tempat terpencil. Ngapain juga Pak menghabiskan dana yang sebegitu besarnya untuk bikin penjara di pulau terpencil? Kenapa kita tidak tegakkan hukum saja gitu? Begitu kan? Ya itu logika berpikir saya, itu kecurigaan saya. Kalau misalkan Baraya ikut curiga juga ya terserah. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa kan, kita tidak punya bukti, tidak punya apa kan, siapa juga yang tahu apa yang terjadi di masa depan gitu. Tapi lanjut lagi, setelah Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan itu, baru-baru ini sekitar pekan pertama April 2025, Pak Prabowo itu mengatakan juga bahwa saya setuju dengan perampasan aset koruptor, tapi
aset yang dikorupsi saja yang dikembalikan. Artinya apa? Pak Prabowo memaafkan koruptor dan tidak mau memberi hukuman kepada mereka. Coba baraya misalkan gini ya, saya korupsi 100 miliar. Ya sudah, rampas saja 100 miliar itu karena itu milik negara, ya sudah itu bentuk hukumannya. Jadi bentuk hukumannya adalah perampasan aset tapi hanya aset yang dikorupsi. Artinya kalau saya korupsi 100 miliar, kembalikan saja, rampas saja yang 100 miliar lalu saya baik-baik saja. Ya itu kan ceritanya, kata-katanya adalah seperti itu kan. Saking beliau itu putus asa terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena terlalu banyaknya gitu. Nah karena itu maka ya sudahlah, apa boleh buat, ya win-win solution aja, kembalikan uangnya. Kemudian Anda tidak usah diperiksa, tidak usah ditangkap, tidak usah diapa-apakan. Karena jalur lewat orang dalam aja kan gitu. Visi misi dari Pak Prabowo itu seperti itu. Nah ya artinya apa? Ya artinya menjadi koruptor itu enak gitu. Kalaupun misalkan di penjara dia dibebaskan, disimpan di pulau terpencil yang tidak diketahui oleh media massa gitu kan. Kemudian kalau misalkan ada jalur orang dalam untuk bisa mengembalikan semuanya dan tidak diproses apa-apa dan sebagainya gitu. Dan ini juga mengindikasikan satu hal yang lebih fatal, bahwa coba cek baraya, Pak Prabowo itu dia mengatakan adil atau tidak kalau misalkan anak dan istrinya itu juga ikut di penjara atau ikut dihukum, kan gitu pernyataannya ya. Artinya apa? Artinya Pak Prabowo itu sesuai dengan dugaan saya yang saya omongin di podcast Pak Deddy Kobisa, di mana-mana di RJL 5 juga saya sampaikan seperti ini. Pak Prabowo itu tidak pernah lihat realitas kecuali apa yang dibisikkan kepadanya oleh orang-orang terdalamnya, oleh lingkaran terdalamnya. Jadi Pak Prabowo itu gak ngerti apa-apa. Asli Pak Prabowo itu gak ngerti apa-apa. Termasuk Pak Prabowo itu tidak tahu bahwa masyarakat itu kesakitan, kelaparan, susah untuk mendapatkan pekerjaan, stres terhadap gajinya sendiri. Itu adalah penderitaan dari rakyat Indonesia. Pak Prabowo mohon dengarkan itu. Indonesia itu sedang menderita. Masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu mudik aja kemarin kesulitan karena THR-nya tipis, banyak yang dipecat, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, investasi lari ke luar negeri, ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Dan itu disebabkan oleh apa? Korupsi. Karena itu disebabkan oleh korupsi, kemudian kita menuntut, rakyat Indonesia menuntut untuk miskinkan mereka, tapi Pak Prabowo justru malah berempati kepada keluarganya. Ada ratusan juta rakyat Indonesia yang sakit hati, yang susah hidup, yang miskin dan kelaparan, lalu Pak Prabowo tidak berempati kepada mereka, tidak bersimpati pada mereka, tidak melihat mereka, tidak melihat penderitaan mereka. Sedangkan koruptor itu kasihan kan tidak adil kalau anak istrinya juga dirampas. Artinya Pak Prabowo melihat dengan mata kepala sendiri koruptor itu dan keluarganya. Makanya Pak Prabowo bersimpati. Tetapi kepada rakyat Indonesia Pak Prabowo sama sekali tidak melihatnya. Dan bukti bahwa Pak Prabowo tidak melihat rakyat Indonesia itu terpampang nyata di mana-mana. Pak Prabowo itu selalu memiliki pikiran yang berbeda dengan apa yang menjadi realitas. Kan saya dulu di podcastnya Pak Deddy saya juga jelaskan. Ketika Pak Prabowo itu kalah dalam pemilu, beliau itu sujud syukur merayakan kemenangan. Ketika kalah untuk kedua kalinya, beliau sujud syukur untuk kedua kalinya merayakan kemenangan. Karena apa? Karena Pak Prabowo itu hanya mendapatkan bisikan dari orang-orang dalamnya saja. Dia nggak lihat realitas, dia nggak lihat KPU, dia nggak lihat quick count, dia nggak lihat mana-mana. Dia hanya lihat perhitungan dari dalam, dari ring terdalamnya saja. Itu kan? Nah, karena itu kemiskinan Indonesia dia nggak percaya. Kemiskinan Indonesia dia katakan dibantah itu sambil mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Yang mungkin ring-ring terdalam Pak Prabowo itulah yang koruptor-koruptor itu gitu. Nah, karena Pak Prabowo tidak melihat realitas di lapangan, maka dia nggak lihat kemiskinan, dia nggak lihat apapun, dia nggak lihat penderitaan, dia hanya melihat orang-orang di sekelilingnya kasihan kalau di penjara, orang-orang di sekelilingnya itu kasihan kalau asetnya dirampas. Bahkan dia tidak tahu bahwa sebagian besar pejabat yang korupsi, anaknya itu terlibat ikut korupsi. Atau anaknya jadi bandel, jadi arogan, jadi keterlaluan. Baraya ingat kan ada anak pejabat yang nyiksa orang sampai koma? Karena apa? Karena dia anak pejabat. Dia pamer harta kekayaan uang korupsi ayahnya gitu kan. Nah, anak-anak pejabat itu banyak yang kayak gitu Baraya. Anak pejabat dari koruptor itu mentalnya udah rusak. Itu makan uang haram tiap hari. Jadi hidupnya nggak berkah gitu. Nah, itu realitasnya. Itu kehidupannya kan seperti itu. Dan Pak Prabowo itu bersimpati kepada itu. Ratusan juta korban korupsi di Indonesia, Pak Prabowo tidak melihatnya. Jadi saya minta, apakah Pak Prabowo melihat podcast saya, video saya yang ini, please. Saya udah cari-cari jalan supaya apa yang dikatakan masyarakat itu didengar sama Pak Prabowo, tapi saya nggak tahu sampai atau enggak gitu.
Bahkan saya bertemu dengan seorang buzzer, saya tidak sebutkan namanya. Buzzer itu menyampaikan keluh kesah masyarakat. Pak, realitas masyarakat tuh begini kepada Pak Prabowo pengakuannya. Kemudian Pak Prabowo kaget. Hah? Masa sih kayak gitu? Serius? Oh, gitu Pak Prabowo tuh. Bahkan kan pernah saya juga sampaikan, nama buzzer Pak Prabowo itu nggak tahu. Waktu diwawancara sama para jurnalis itu, kan Pak Prabowo ditanya, Bapak kan setidaknya tidak punya buzzer. Kemudian Pak Prabowo bilang apa? Hah? Buzzer? Buzzer itu apa? Kata buzzer pun saya juga, apa sih itu buzzer? Pendengung, Pak. Pendengung orang ya. Di sosial media, Bisa, Pak. di sosial media. Jadi biasanya kalau misalnya mau menghentikan media arus utama untuk mengkritisi, menggunakan buzzer. Kata-kata buzzer itu adalah kata-kata yang umum dikatakan oleh masyarakat ketika mengkritik pemerintah. Kata-kata buzzer itu disebutkan di mana-mana. Bukan soal Pak Prabowo memiliki buzzer atau tidak, tetapi ketika beliau tidak tahu buzzer itu apa, artinya beliau itu sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan masyarakat. Dan karena Pak Prabowo itu sangat tergantung pada para pembisiknya, saya khawatir Pak Prabowo itu adalah bukan seorang pemimpin, bukan seorang presiden, tapi hanya sekedar wayang yang dikendalikan oleh pihak lain yang berebut kekuasaan di ring terdalamnya. Saya curiganya seperti itu. Kenapa? Mari kita lihat beberapa argumentasi saya. Jadi begini Baraya, ketika Pak Prabowo dikalahkan untuk kedua kalinya oleh Pak Jokowi sebagai kontestan jadi calon presiden, maka apa yang beliau lakukan? Beliau langsung jadi Menhan. Beliau langsung memutuskan tidak jadi oposisi, tidak mau melawan, tidak mau mengkritisi, tetapi menjadi bagian dari circle kekuasaan. Nah, ini menunjukkan apa? Pak Prabowo yang idealis, Pak Prabowo yang sudah sangat kuat dan sebagainya, itu pada akhirnya menyerah dengan keadaan, menyerah dengan realitas bahwa dirinya tidak layak untuk menjadi pemimpin kecuali harus nebeng nama pemimpin sebelumnya, yaitu Jokowi. Beliau yang marah-marah, beliau yang tidak suka, beliau yang gemar mengkritik Pak Jokowi, sejak saat itu menjadi sangat santun, menjadi sangat baik. Bahkan ketika bersalaman dengan Pak Jokowi itu nunduk badannya. Padahal beliau adalah seorang militer yang bahkan ketemu sama orang-orang lain tuh berani ngegampar orang lain. Tapi sama Pak Jokowi sejak saat itu saja beliau salam dengan tunduk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau akhirnya menjadi presiden. Tetapi untuk menjadi presiden pun beliau sedemikian lemah sampai harus membutuhkan orang dalam. Labrak konstitusi, naikkan Gibran, kemudian mendapatkan kekuasaan dari dukungan Pak Presiden sebelumnya dan para pendukung dari Presiden sebelumnya. Itu menunjukkan apa? Betapa lemahnya kekuasaan Pak Prabowo sampai dia menjadi presiden dengan cara ngelabrak konstitusi. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo itu sampai menjual jiwanya. Menjual jiwanya, jiwa kemiliteran yang kuat, yang tegas, yang perkasa, yang hebat, yang tidak kompromi terhadap kejahatan, lalu berubah menjadi dia yang gemoy dan suka bergoyang. Demi apa? Demi mendapatkan simpati dari pemilih-pemilih pemula, simpati dari Gen Z. Dan Pak Prabowo itu menang suara signifikannya di TikTok, di Twitter, di YouTube itu paling kecil, gitu kan? Kemudian yang ketiga, setelah Pak Prabowo berkuasa, beliau langsung mencoba menarik sebanyak mungkin lawan-lawan politiknya menjadi koalisinya. Kan begitu, jadi koalisinya tuh gemuk sekali. Bahkan PKS dan sekarang PDIP udah mulai mesra sama beliau ini. Artinya apa? Ya, artinya benar-benar beliau itu takut sama oposisi, beliau itu posisinya sangat lemah dan karena itu beliau sampai mengumpulkan sebanyak mungkin orang dalam koalisinya. Dan setelah itu, apa yang dilakukan? Kementerian ditambah jadi banyak, Menteri Pendidikan aja jadi 3, Kementerian Pendidikan itu jadi 3, semuanya ditambah menjadi lebih banyak. Karena apa? Bagi-bagi kekuasaan untuk para pendukungnya. Nah, ini menjelaskan apa? Ini menjelaskan Pak Prabowo sangat lemah. Jadi apa boleh buat ya terpaksa dari awalnya berusaha sekuat tenaga untuk mengejar para koruptor, berubah menjadi berkompromi dengan koruptor itu. Setuju atau tidak? Ya silahkan saya serahkan kepada Baraya. Ini bukan tudingan, tapi ini adalah bagian dari penafsiran saya terhadap apa yang menjadi fenomena di pemerintahan saat ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.